Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali di Masjid Joglo Sekalekan. Sebagaimana kebiasaan kita setiap Kamis malam Jumat, ya, enggak pakai kliwon ini, membaca kitab yang telah kita sepakati di awal. Dan malam hari ini adalah pertemuan kedua kitab yang ketiga. Kitab yang pertama adalah Qawaid Mukhtasarah fi Wujubi Ta'atillahi wa Rasulihi wa Wulatil Umur. Kemudian kitab kedua Syarah Aqidah Ar-Raziyain. Dan kitab ketiga ini berjudul As-Sihru Khataruhu At-Tahassunu Minhu Kaifiyatu Hallihi, ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, khatib dan juga mufti di Masjid Nabawi di kota Madinah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di halaman berapa? 9. Ya, sekarang kita masuk ke halaman 10 ya. 12. Sihir hakikat khayal itu sudah dibaca kemarin. Perasaan anak halaman 10 belum ya? Sudah belum? Kita baca halaman 10 saja. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, halis sihru haqiqatun am khayalun? Hal apakah as-sihru, sihir itu haqiqatun, memiliki hakikat, am khayalun, atau dia itu hanya khayalan? Jadi khayalan itu bahasa Arab itu. Mengkhayal, artinya mengkhayal. As-sihru lahu haqiqatun waqi'atun. Sihir itu dia memiliki hakikat yang nyata. Qad yufarriqu baina zawjaini biidznillah. Qad terkadang dia itu yufarriqu, menceraikan, baina zawjain, di antara suami istri, biidznillah, di atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fayata'allamuna, mereka mempelajari, minhuma, dari keduanya, yaitu siapa? Marut dan Harut dan Marut. Mereka para manusia mempelajari dari keduanya, mempelajari apa? Mempelajari sesuatu, yufarriquna bihi, yang dengan sesuatu itu mereka bisa menceraikan, bainal mar'i, antara seseorang, wa zaujihi, dan pasangan hidupnya. Surat Al-Baqarah ayat 102. Ini merupakan petir dan halilintar yang menggeledak di atas kepala orang-orang yang nuwun sewu ya, sok ilmiah. Ya, sihir, kesurupan itu tidak memiliki hakikat. Itu hanya cerita takhayul saja. Nah, orang seperti ini dipertanyakan keimanannya. Kalau dia belum tahu, hendaknya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka lantas mempelajari dari keduanya suatu ilmu, yang dengan ilmu tersebut mereka bisa menceraikan antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Walahu, dan sihir itu memiliki ta'sirun, pengaruh, fi ilafil jasadi, untuk melenyapkan jasad seseorang, wa itlafihi, dan merusaknya, bil maradi, baik dengan cara sakit, awil mauti, atau dengan cara mati. Jadi pengaruhnya sihir itu, yang pertama bisa menceraikan suami istri. Yang kedua bisa membuat jasad dan raga seseorang, fisik seseorang menjadi sakit. Yang berikutnya ketiga bisa menyebabkan kematian. Wa qad yu'athiru ala nafsiyatil mashhuri,
Waqad dan terkadang yu'athiru sihir itu memberikan pengaruh ala nafsiyati terhadap kondisi kejiwaan al-mashuri, orang yang disihir. Itu yang disebut oleh para ulama dengan ta'tilul hayah. Sebetulnya itu sihir tingkat kalau masyarakat kita bilang tingkat coro ya. Tingkat coro itu yang diserang adalah kondisi kejiwaan dari orang yang disihir, sehingga jiwanya menjadi labil, tidak sehat, rohaninya menjadi sakit, ya, sering ketakutan, sering was-was, enggak jelas, gemeter, murung terus, sedih terus, gitu. Hal-hal yang kecil dia takutkan, sering suudzon kepada orang. Kullu dzalika, semua hal tersebut biidznillah terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Qarrafi rahimahullahu taala, Imam Al-Qarrafi mengatakan di dalam kitab Al-Furuq jilid yang keempat halaman 149. As-sihru lahu haqiqatun. Sihir itu memiliki hakikat. Wa qad yamutul mashhuru, terkadang orang yang disihir itu bisa mati. Au yataghayyaru tab'uhu wa 'adatuhu, atau terkadang dia itu yataghayyaru, berubah. Tab'uhu, tabiatnya. Tabiat itu juga bahasa Arab. Ya, tabi'atun. Orang kita menyebutnya apa? Tabiat, ya. Wa 'adatuhu, dan adatnya. Adat itu juga bahasa Arab. Adat istiadat itu bahasa Arab itu. Tabiatnya berubah, adatnya berubah. Yang biasanya ceria, biasanya itu energik, ya berubah menjadi pendiam, murung, ya. Wa illam yubashirhu, meskipun tidak menimpa secara langsung. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala, al-Imam an-Nawawi rahimahullah pula mengatakan di dalam kitab Raudhatut Talibin jilid ke-9 halaman 346. Was-sahihu, pendapat yang benar, ucapan yang lebih kuat, anna lahu, bahwasanya sihir itu, ay as-sihri, maksudnya sihir itu hakikatan, dia memiliki hakikat. Kama qaddamnahu, sebagaimana telah kami jelaskan di depan. Wa bihi qata'al jumhuru, dan pendapat ini yang dipastikan oleh mayoritas para ulama. Wa alaihi 'ammatul ulama'i, pendapat ini yang dipegang teguh oleh seluruh para ulama. Wa yadullu alaihi al-kitabu wa sunnatus sahihatul masyhuratu. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan akan adanya pengaruh ini, bahwasanya sihir itu memiliki hakikat, dalilnya adalah al-kitabu, Al-Quran, wa sunnatu, dan hadis as-sahihah yang sahih, al-masyhurah yang sangat terkenal. Kemudian di catatan kaki antum melihat itu, Rawahul Bukhari Kitabut Tib Babus Sihri. Hadis riwayat Bukhari di dalam Kitabut Tib. Jadi Sahih Bukhari itu terdiri dari beberapa kitab. Kemudian masing-masing kitab terdiri dari beberapa bab, gitu. Nah, di dalam Kitabut Tib, tib itu artinya pengobatan. Tapi kalau tib itu minyak wangi. Poknya panjang, tib itu minyak wangi. Tapi kalau tib gitu tak, artinya apa? Pengobatan. Makanya ada at-tibbu an-nabawiyyu, pengobatan ala Nabi. Di dalam Kitabut Tib Babus Sihri, hadis nomor 5766, dan Imam Muslim Kitabus Salam Babus Sihri, dalam bab sihir nomor 2189. Jadi orang-orang yang enggak meyakini, ada enggak? Tidak meyakini eksistensi sihir, umat Islam yang tidak meyakini hakikat sihir, ada apa tidak? Mereka ini menukil hadis Bukhari Muslim apa enggak kira-kira?
Suka menukil enggak? Tak tekoni kok. Orang-orang yang tidak percaya terhadap hakikat sihir itu, orang-orang sebagian orang Islam itu, mereka pakai hadis Bukhari Muslim apa enggak? Pakai. Lah ini di dalam Bukhari, di dalam Muslim ada bab khusus namanya babus sihri, dan dituliskan hadis-hadis yang bercerita tentang apa? Sihir dan pengaruhnya. Terus mereka ikut akidahnya siapa? Ikut akidahnya Bukhari Muslim? Apa ikut akidahnya Ahmad Ibnu Abi Duat, sang pentolan Mu'tazilah? Ya. Dan hakikatnya pemikiran dari orang-orang yang tidak mau beriman terhadap hakikat sihir ini adalah pemikiran kuno, pemikiran jadul, pemikiran yang sudah klasik, yaitu pemikiran Mu'tazilah. Orang-orang yang mengedepankan rasio dan akal mereka dibandingkan ketundukan terhadap dalil gitu. Padahal akal manusia itu kalau mau dijadikan patokan, akalnya siapa yang mau dijadikan patokan? Wong akalnya manusia itu isinya berbeda-beda. Gitu. Akalnya orang sini dengan akalnya orang sana sudah berbeda. Terus mana yang menjadikan patokan? Jadi enggak jelas. Walafduhu, dan lafaz hadis itu adalah sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahudiyun, seorang Yahudi. Min Yahudi Bani Zuraik, dari kalangan Yahudi Bani Zuraik. Yuqalu lahu Labid bin al-A'sam. Nama tukang sihir Yahudi ini namanya adalah Labid bin Al-A'sam. Jadi kalau punya anak jangan dikasih nama apa? Labid. Ya, itu tukang sihir itu. Qalat, dia mengatakan hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi, terkena takhyil. Jadi Rasulullah itu seolah-olah mengkhayalkan annahu yaf'alu syai'a, bahwasanya Rasul itu telah melakukan sesuatu, wa ma yaf'aluhu, padahal beliau belum melakukan sesuatu tersebut. Ini namanya sihir apa? Takhyil. Sihir yang efeknya itu, pengaruhnya membuat seseorang itu mengkhayal gitu loh. Sesuatu padahal sesuatu tidak ada. Rasulullah mengkhayal seolah-olah melakukan sesuatu padahal enggak. Nabi Musa mengkhayal melihat tongkat dan tali itu seolah-olah berubah menjadi ular, padahal enggak. Itu namanya sihir takhyil. Antum kalau kena gendam atau dipelet, ya tahu dipelet? Antum dipeleti gitu, sehingga yang meleti antum itu dia melet-melet. Kalau antum kena pelet, maka antum akan mengkhayal, ya, wajah orang yang antum benci itu menjadi cantik jelita, muda belia, sweet 17, seperti bidadari turun dari kayangan, ya, kayak Dewi Nawang Wulan. Kenapa? Karena mata antum sudah disihir, ya, sudah ditakhyil, membuat menjadi mengkhayal. Kemudian para konsumen yang lewat di depan warung antum itu, mereka disihir itu, mereka mengkhayal itu, melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan data dan fakta asli. Melihat warung yang kelihatannya buka, itu kelihatan apa? Tutup. Arep jajan mie ayam rasido, ping lewat oh bakule tutup. Ada bakule meringis di situ. Dan warungnya meloho. Kono wis ngadeg wis arep ngedoli, lho malah bablas, kurang ajar PHP. Rumangsa ku arep mandeg bablas. Ada enggak kejadian seperti itu? Aku dhewe iki ya kadang ya arep jajan, kok rame arah situ lunga neh. Bagule wis ngadeg padahal. Bareng kon sepi, wah kok sepi ya, nek sepi ketoke ora enak bablas neh. Nganti mulih ra sido jajan itu. Meneri duwite wutuh aku ngono. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kita belum baca hadisnya ya.
Jadi Rasulullah itu disihir sampai mengkhayalkan sesuatu yang tidak beliau lakukan. Hatta idza kana dzata yaum, sampai-sampai pada satu hari, au dzata lailah, atau pada satu malam, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma da'a. Beliau itu berdoa, kemudian berdoa atau memanggil ya. Tsumma qala, dan beliau mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, asy'arti anna Allaha aftani fima astaftaituhu fihi. Wahai Aisyah, apakah engkau merasa bahwasanya Allah telah menjawab apa yang menjadi pertanyaanku? Apakah Allah sudah memberikan jawaban atas pertanyaan aku terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ja'ani rajulani faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si. Ja'ani, telah datang kepadaku rajulani, dua orang lelaki, faqa'ada ahaduhuma, salah satu dari dua lelaki tadi itu duduk 'inda ra'si, di samping kepalaku. Wal akharu 'inda rijlai, sedangkan lelaki yang lain itu duduk di dekat kakiku. Faqala alladhi 'inda ra'si, lelaki yang duduk di samping kepalaku mengatakan, lilladhi 'inda rijli, mengatakan kepada lelaki yang duduk di samping kakiku. Paham enggak antum? Ada dua orang lelaki, yang satu duduk di samping kepalanya Nabi, yang satu duduk di dekat kakinya Nabi. Yang ada di posisi kepala ngomong sama temannya yang ada di posisi kaki. Au alladzi inda rijli lilladzi inda ra'si, atau yang duduk di dekat kakiku ngomong sama temannya yang duduk di samping kepalaku. Ma waja'ur rajul, ucapannya apa? Ini orang ini sakit apa toh gitu. Qala matbubun. Qala man tabbahu, kata temannya, ini orangnya sakit apa? Dia disihir. Siapa yang menyihirnya? Qala Labid bin al-A'sam. Yang menyihirnya adalah Labid bin al-A'sam. Qala fi ayyi syai'in? Di mananya? Qala fi mustin wa musyatatin. Qala wa juffa tal'atin dzakarin. Qala fa aina huwa? Qala fi bi'ri di Arwan. Dengan apa dia menyihir? Dengan sesuatu. Di mana dia? Sesuatu itu yang saya bilang buhul kemarin dulu. Jadi kalau dukun itu ingin menyihir seseorang, dia mesti menggunakan apa? Buhul. Buhul itu adalah sarana atau benda tertentu yang dijadikan sarana sihirnya. Apa berupa sisir, apa berupa kain kafan, apa berupa tanah kuburan, apa berupa darah haid, apa berupa tulang, apa berupa jimat, yang kemudian disimpan di tempat tertentu. Malaikat ini saling berdialog. Ini orang ini sakit apa? Maksudnya orang ini siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Ya Labid bin al-A'sam. Pakai apa dia? Ya pakai barang. Barangnya di mana? Ada di sumur. Di situ disebutkan sumur Zi Arwan. Qalat, Aisyah mengatakan, fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabihi, thumma qala ya Aisyatu wallahi laka'anna ma'aha nuqa'atul hinna wa laka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Kemudian Aisyah mengatakan Rasulullah pun mendatangi manusia dari kalangan sahabatnya, maksudnya mendatangi tempat dibuangnya buhul tersebut. Tsumma qala, dan Nabi mengatakan, wahai Aisyah, demi Allah, sumur apa? Zi Arwan tadi itu, airnya itu nuqa'atul hinna. Saya enggak ngerti maksud nuqa'atul hinna itu apa. Nanti bisa dicari teman-teman ya. Wala ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Dan pohon kurma itu seperti kepala setan. Qalat Aisyah mengatakan, faqultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah, afala ahraqtahu, tidakkah engkau membakarnya? Qala la, Nabi mengatakan tidak. Amma ana faqad afanillah, adapun aku telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa karihtu an utira 'alan nasi syarran, dan aku benci, aku tidak mau untuk mengobarkan keburukan di tengah manusia. Fa amartu biha fadufinat, kemudian aku memerintahkan untuk mengambilnya lalu dikubur.
Ini hadis yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ya, di dalam ucapan beliau di dalam kitab Bada'iul Fawaid jilid kedua halaman 227 bahwasanya sihir itu memiliki apa? Pengaruh. Wa haditsu Aisyah al-madhkur, dan hadis Aisyah yang mana tuh? Sampai mana tadi? Wa qad dalla qauluhu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari keburukan. Syar itu keburukan, jamaknya syurur. An-nafatsat, para wanita tukang sihir yang suka meniup-niup, fil 'uqad, meniup di ikatan-ikatan atau di buhul. Surat Al-Falaq ayat keempat. Wa haditsu Aisyah al-madhkur, dan juga hadis Aisyah yang tersebut yang tadi sudah kita baca. Ala ta'thiri sihri, menunjukkan akan adanya pengaruh dari sihir. Wa anna lahu haqiqatan, dan bahwasanya dia itu memiliki hakikat. Itu hadisnya Bukhari, Muslim, dan Imam Bukhari dan Muslim pun mengimaninya. Maka orang-orang yang konon katanya mengikuti akidahnya Imam Bukhari, mengikuti akidahnya Imam Muslim, dan sering membaca hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, tapi saat Bukhari Muslim mencantumkan hadis tentang sihir, ya dia tidak mau menerimanya. Terus dia mengikuti siapa? Mengikuti akidahnya siapa? Dia mengikuti akidahnya kaum Mu'tazilah, sekte dan firqah sesat yang menyimpang dari prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Buktinya saya tuh urung tahu ketemu langsung. Antum pernah ketemu iblis enggak? Belum kan? Apa tidak percaya dengan keberadaan iblis? Apa nunggu disantet nguwang dhisik baru percaya? Nauzubillahi min dzalik. Terus ada orang, kalau cerita masalah sihir, masalah santet kaya weru-weru ngono lho. Kaya wis tahu ngalami gitu. Lah apa harus tahu ngalami dulu untuk beriman? Ya. Katanya saya pernah menyampaikan usulan ya kepada penganut firqah sesat yang sudah bertaubat dan keluar dari firqah tersebut, tetapi mereka justru menyibukkan diri berdakwah, tidak menyibukkan diri duduk di majelis taklim ahli sunnah, tidak menyibukkan diri mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan saya menyampaikan usulan, mbok yao sampean-sampean ini setelah keluar dari firqah itu duduk yang rajin di majelis taklim, belajar dulu yang benar. Jangan kesusu tampil, kesusu berdakwah kesana kesini, yang dibahas hanya kesesatan firqahnya itu, mantan firqah yang dia dulu ikuti. Kalau dia berbicara tentang kesesatan firqah itu, waduh, membara, semangatnya 4-5. Seolah-olah kesesatan firqah itu adalah dosa yang paling besar dan paling dahsyat. Sedangkan terhadap rincian tauhid, rincian kesyirikan, dan prinsip-prinsip akidah dia nol, Pak, nggak ngerti. Ya. Alasannya apa? Kami itu juga belajar, tapi kami belajarnya nggak sama antum atau ustadz-ustadz ahli sunnah yang lain, enggak. Kami belajarnya kepada ustadz-ustadz kami yang dulu juga mantan firqah ini, karena mereka yang paling tahu kondisi kami. Gitu. Kalau kaidahnya seperti itu, berarti yang boleh berdakwah kepada pelacur itu orang yang sudah merasakan pelacuran, kan begitu? Benar apa enggak? Jadi yang boleh mendakwahi kami hanya mantan-mantan kami aja, karena mereka yang paling tahu situasi dan kondisi yang kami alami. Ya. Ini benar apa enggak kira-kira seperti itu? Enggak benar. Tidak benar. Para ulama yang mengetahui rincian kesesatan itu, apa mereka enggak dipakai kalau begitu omongannya? Hanya karena mereka belum pernah menjadi pengikut dari firqah tersebut. Orang-orang yang ingin menasihati pelacur, tukang mabuk, apa mereka harus ngalami mendem dulu baru boleh menasihati? Nah, kowe iki kok ngandani aku mabuk, kowe urung tau ngrasake mabuk ngandani aku. Kowe mabuk dhewe, mabuk dhisik nganti teler mlukok-mlukok, nggih, merasakan berbagai macam khamr, ya, ciu, topi miring, jenewer,
cem-ceman kadal, baru nyeramai saya. Apa begitu? Itu kaidah rusak itu. Yang muncul nuwun sewu dari sikap ketergesa-gesaan dan karena tidak memahami prinsip-prinsip syariat, terutama prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Begitu. Para dukun juga begitu. Ya, kamu itu kalau sudah berhenti jadi dukun, jangan kesusu berdakwah mendakwahi para dukun itu. Oh, kami itu juga ngaji, tapi kami ngaji kepada ustadz yang mantan dukun. Karena ustadz mantan dukunnya yang paling tahu situasi dan kondisi kami. Nah, kalau kamu kan belum ngerti dunia perdukunan, nggak usah kamu menceramai kami. Malah ngono ki, apa horor. Jadi satu kaidah itu teman-teman sekalian, satu statement itu. Kalau antum mendengar satu teori, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Terutama apabila kita tidak mengetahui apa? Prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Satu omongan dengar langsung dihulu satu. Karena memang tabiat manusia secara umum itu, terutama yang zong ya, dari ilmu ya, itu dia akan membenarkan setiap teori yang dia dengar, dia akan mempercayai setiap buku yang dia baca. Maka jangan pernah memiliki prinsip semua buku dibaca dijupuk api remuk wengko. Semua pengajian didengarkan, semua ustaz didengarkan, nanti saya akan mengambil yang baik-baiknya, yang buruk akan saya tinggalkan. Gimana antum bisa mengambil yang baik wong bedake sing yang baik dengan yang buruk aja nggak bisa membedakan. Benar nggak? Buktinya tadi kaidah buruk itu diyakini dan digembar-gemborkan. Padahal itu kaidah batil itu. Kaidah seperti itu. Tapi diyakini sebagai sebuah kebenaran dan dijadikan sebagai sebuah argumentasi. Ya, seperti itu. Endingnya malah ya ngajinya khawatirnya keluar dari satu sekte masuk ke dalam sekte yang lainnya. Karena tidak mengerti prinsip-prinsip fundamental yang disepakati oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan para imam sunnah di berbagai rentang zaman dan masa. Nah, itu pentingnya ngaji. Jadi bagi teman-teman yang hijrah ya, melepaskan diri dari belenggu kesesatan, dari belenggu kemaksiatan, duduk yang rajin, tekun, teliti, sabar dalam waktu yang lama sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu bagi kita. Sampai kita mengerti apa yang menjadi prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Itu. Kalau saya pengen berdakwah itu dalam ruang lingkup yang kecil terlebih dahulu, keluarga, tetangga. Dan berdakwah itu tidak mesti tampil menjadi panitia atau menjadi penceramah. Kita bisa berdakwah dengan akhlak kita. Kita bisa berdakwah dengan apa? Harta kita. Kita bisa berdakwah dengan potensi yang Allah titipkan. Tetapi untuk berbicara dalam masalah agama itu membutuhkan ilmu, dan ilmu itu dicari dalam waktu yang lama, tidak dicari dalam waktu yang instan dan cepat. Belajar bahasa Arab sistem 24 jam ya. Jangan tak mendelik ya, enggak kan. Bukunya ada, tapi hasilnya itu yang ya. Khatarus sihri, kita masuk bab yang baru halaman 12. Bahayanya sihir. A'la ma yamlikul muslimu fi hadhil hayati huwa dinuhu. A'la, yang paling tinggi, ma berupa apa-apa yang milikul muslimu, yang dimiliki oleh seorang muslim ya. Harta, bukan harta ya, sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim fi hadhil hayati, di dalam kehidupan ini, huwa dinuhu, dia adalah agamanya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan pekerjaannya, bukan jabatannya. Hal paling berharga yang dimiliki seorang muslim adalah agamanya. Warasyidu, dan seorang yang mendapatkan petunjuk berupa jalan yang lurus, man yuhafidhu ala dinihi, adalah orang-orang yang senantiasa menjaga agamanya. Wala yarda, dan dia tidak akan ridha. Bi ayyi amalin, dia tidak akan ridha, tidak akan mau melakukan amal apapun, perbuatan apapun, yaqdahu, yang bisa mencemari, au yunqisu, atau mengurangi, au yudannisu, atau mengotori,
mu'taqadahu, akidahnya dia. Ini dua baris kalimat tetapi sangat penting, tapi banyak orang itu merasa tidak berkepentingan terhadap lurusnya akidah itu. Benar apa enggak? Mau lagi ngerti akidah apa orang? Akidah keyakinan. Lah keyakinanmu tentang Islam itu apa? Ya keyakinannya kan dewe-dewe, yang penting sholat. Dan dia tidak ada keinginan untuk meluangkan waktu mempelajari keyakinan Islam yang seharusnya diyakini dan dipeluk oleh setiap orang Islam. Enggak ada keinginan untuk belajar. Padahal akidah ini menentukan bejo cilakane menungso, Pak. Amal yang banyak itu tidak akan ada artinya kalau akidah seseorang rusak. Maka seluruh keyakinan kita itu harus terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan keyakinan yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Keyakinan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada takdir, kepada kiamat, ya. Kepada malaikat, kepada setan, Lauhul Mahfuz, semua hal yang gaib itu, keyakinan kita berkaitan dengan yang hal gaib harus bersumber dari kitab suci umat Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu milik kita yang paling berharga. Jangan ditukar dengan apapun, entah dengan anak istri, dengan jodoh, dengan pangkat, derajat. Jangan pernah mau ditukar akidah itu. Dan para sahabat itu mereka mati-matian mempertahankan akidah itu. Ada yang sampai ditombak, kemaluannya sampai tembus ke belakang seorang wanita ini. Uminya siapa? Ammar bin Yasir. Namanya Sumayyah uminya itu. Kemudian ayahnya Ammar namanya Yasir. Ya. Diikat kakinya yang kanan dan ditarik unta. Kakinya yang kiri diikat, ditarik unta sampai terbelah badannya. Dia tidak mau meninggalkan akidahnya. Karena akidah itu adalah hal paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim. Asyuhu biddin. Seseorang harus memiliki kecemburuan terhadap agamanya. Dia tidak rela kalau agamanya rusak, tercederai, tercemari. Karena kerusakan akidah dan agama itu akan mengakibatkan apa? Kecelakaan kelak di akhirat. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili suatu ketika memberikan pengajian di Masjid Kuba, ya, menjelaskan tentang kitab Syu'abul Iman, tulisan Imam Al-Baihaqi. Ya. Seorang muslim jika hatinya itu telah dirasuki oleh akidah yang lurus, yang leres, yang benar, sahih, sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka dia akan kuat. Ya, dan dia lebih memilih untuk dibakar sampai mati daripada dia meninggalkan akidahnya. Kenapa demikian? Karena seorang yang berakidah lurus, dia ngerti kalau saya dibakar di dunia ini, saya akan merasakan sakit. Sakitnya paling setengah jam, 1 jam. Setelah itu dia akan masuk surga, mati syahid dia, bahagia selama-lamanya. Tapi kalau dia selamat dari api dunia yang hanya 1 jam itu, ya, tebusannya dia akan dibakar di neraka selama-lamanya tanpa pernah ada hentinya. Maka seorang yang bijaksana, seorang yang cerdas, dia lebih memilih sakit yang sedikit lalu ditukar dengan kebahagiaan yang kekal abadi di surga. Itu akidah kalau sudah menancap kuat seperti itu. Makanya kemurtadan itu nggak ada kaitannya dengan melarat, miskin, kaya, nggak ada. Teman-teman yang sudah ngaji di sini tabu menyalahkan orang-orang melarat, lalu mereka murtad karena kemelaratannya. Apalagi membaca dalil kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir saja kemelaratan itu menyebabkan kekafiran. Hampir-hampir saja kefakiran menyebabkan kekafiran. Kefakiran menyebabkan kekafiran. Itu hadis. Iya, tapi palsu, Pak. Dan itu banyak dibaca di pelatihan-pelatihan wong sugih itu loh, apa namanya? Jadi antum pengen jadi wong sugih ikut pelatihan, bayare 3 juta di hotel. Mulai ora sugih-sugih. Utangnya soya akeh.
Ya, di pelatihan wong sugih itu sering dibacakan. Itu hadis palsu, Pak. Hadis yang sahih justru Nabi mengatakan mal faqru akhsya alaikum. Bukan kemelaratan yang aku khawatirkan akan menimpa kalian. Walakin akhsya, tetapi aku khawatir, aku takut antub satu alaikumud dunia. Dunia itu dibukakan lebar-lebar kepada kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba pamer-pameran harta sebagaimana umat terdahulu pameran-pameran harta, dan kalian binasa sebagaimana umat dulu binasa karena harta. Itu hadisnya sahih. Kalau yang tadi itu palsu, Pak. Jadi jangan pernah menyalahkan orang kismin, apalagi orang miskin. Jangan disalahkan. Murtad dan tidak murtadnya itu enggak ada kaitannya dengan kemiskinan. Buktinya apa? Saya bertanya, ada apa enggak orang kaya murtad? Ada apa enggak? Salah kalau antum jawab ada. Oke, Pak. Banyak. Artis murtad? Ada. Politikus murtad? Pejabat murtad? Ada. Jadi kemurtadan itu tidak berbanding lurus dengan kadar harta yang dimiliki seseorang, Pak. Ya. Meskipun orang itu ya kasta sudra papeki, kiri gedibal 17 dia, nggak punya rumah gembel-embel, tapi kalau akidahnya kuat, dia dikasih duit 1 miliar, mau nggak dia murtad? Jangankan 1 miliar, diobong pun dia nggak mau, dibakar sampai mati pun nggak mau. Tapi kalau memang dasarnya akidahnya itu lemah, itu nggak pandang kaya miskin, Pak. Ya, yang kaya pun kamu mau nggak? Kamu kan orang kaya, iya, mau nggak kamu murtad? Tak kasih duit 100 juta. Loh, biar bayar aku 100 juta. Lu raimu lo tak tuku. Saya murtad itu bukan karena duitmu. Saya murtad itu karena pilihan saya sendiri, katanya. Nggak ada kaitannya dengan duit. Kalau yang miskin, mau nggak? Kamu murtad, tak kasih. Kasih apa? Mie instan 5, beras sekilo. Mau saya. Ora usah tok murtadke wong dia juga sudah murtad ora tahu salat sajeke urip kok. Dadak dimurtadke barang. Bener apa enggak? Wong dia gaweane lunga ning dukun. Bener apa enggak? Jadi yang membuat seseorang berbeda kuat itu bukan hartanya, tetapi apa? Akidah yang menancap kuat di dalam jiwa, hati, sanubari seseorang. Seperti itu. Dan dia menjadi sesuatu yang paling berharga yang dimiliki seorang muslim di dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak akan rela terhadap hal-hal yang bisa mencederai akidahnya. Ini perlu untuk disampaikan tema-tema seperti ini. Karena ikhwan yang sudah ngaji pun kadang kalau kepentok dengan sedikit kesulitan hidup, akhirnya dia ngeleor. Tahu ngeleor? Kayak ban motor gembos dadaan dulu. Yang awalnya jalan lurus, tahu hewek. Jadi ya perot-perot gitu, kanan kiri, akhirnya keluar jalur nyemplung. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sedikit ujian ngeleor, ini perlu diobong loh gue. Ya. Padahal yang namanya manusia hidup baik yang kaya maupun yang melarat, kita perlu tahu orang kaya ataupun orang melarat itu kan mesti mengalami pasang surut kan dalam pekerjaannya, benar nggak? Apa nek wong kaya itu terus neng dhuwur terus juduknya nemen lho kaya kan? Saya tuh dikasih tahu ada seorang pengusaha travel biasa memberangkatkan haji, memberangkat ini hampir stres, Pak. Udah ngaji loh itu. Kenapa? Karena visa haji furodanya nggak keluar. Jadi dia harus mengganti sampai miliaran, Pak. Jadi aja mbok kira wong sugih kaki ora judeg pikire. Bener apa enggak? Judeg dia, wah piye kalau gue kecuali piye bangkrut, kolab usaha saya munah. Lah kalau kita kolab, kenapa kamu kolab? Waduh, dia utang 100.000 urung iso bayar. 100.000 iki kolab nih. Iya. Karena memang sebesar itu. Tetapi ada orang sampai miliaran baru kolab. Cuma rasanya kolab kan podo. Bener apa enggak? Kolabnya tuh kadarnya sama. Cuma sing iki nilai kolabnya 100.000, sing iki 2 miliar kan gitu. Cuman rasanya ngendas ki podo, Pak. Yang brodolnya si rambut itu loh. Gitu. Jadi jangan dikira orang kaya itu tidak bunek, Pak. Yes, podo buneke. Wong sugih, wong melarat bunek ada enggak? Oke, udah teko rene. Tetapi yang membedakan ya tenang dan tidaknya, kuat dan lemahnya seseorang itu adalah akidah. Keyakinan yang kuat, yang kokoh
terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinilah bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar meskipun 1 rupiah. Enggak akan pernah. Yakinilah bahwa Allah tidak akan pernah telat mengirimkan jatah rezeki untuk kita. Yakinilah bahwa selama kita hidup mesti kita akan tetap dapat rezeki. Gitu. Tenang kalau seperti itu. Meskipun melarat, meskipun enggak punya rumah. Ada orang enggak punya rumah guyang, guyu, mesem, ngapa los. Tapi ada wong omahe loro iki judeg kae. Bunek kae pikirannya. Apa yang membedakan itu? Ya manajemen hatinya itu. Ya, hatinya mungkin tidak terang ya. Dia perlu ikut mendaftar ke dalam program Sentir Kolbu supaya terang hatinya ya. Tekan di mau. Wasihru, dan sihir itu, wadzahabu ila saharati, dan pergi kepada tukang sihir, li'amali sihri, untuk mempraktekkan perbuatan sihir, khatarun azimun, adalah merupakan bahaya laten. Bukan bahaya kelaten ya. Bahaya laten. Bahaya laten itu bahaya apa? Bahaya sekali gitu ya. Khatarun azimun, kalau azim biasa diterjemahkan agung. Tapi maksud antum menerjemahkan bahaya yang sangat agung, maksud ngono. Kan ora cocok to, Mas. Dadi nek nerjemah iki aja letterlek gitu. Khatarun azim, bahaya yang sangat agung, maksud ngono. Piye? Bahaya yang sangat parah, nah, bisa. Bahaya yang sangat besar atau bahaya laten. Anakmu jenenge sapa? Abdul Azim. Hambanya yang sangat. Wah, jangan hambanya yang sangat. Hambanya zat yang maha agung, begitu. Jadi terkadang pakai agung, terkadang pakai besar, terkadang pakai laten, tergantung konteks kalimatnya. Alal aqidati, dia adalah bahaya laten. Alal aqidati, yang menimpa akidah, yang membahayakan eksistensi akidah. Lianna talaba amali sihri minas sahiri min nawaqidil islami. Lianna, karena talaba amali sihri, meminta ya, memboking perbuatan sihir, minas sahiri, dari tukang sihir, pesan sihir kepada tukang sihir. Tahu pesan sihir? Aku pesen sihir. Sihir apa? Nggo megatke, nggo lara, marai gendeng apa mateni? Sing mateni iki apa jenenge? Oh, kuwi jenenge teluh braja. Kuwi pira pakete? Yo nek karek njuk pirang dina matine ngono. Nek sesasi ora do murah, nek teksek kuwi sing larang, ngenteni metune lintang braja pamane kayak gitu. Dan harganya mahal. Sing teksek, nek teksek sesuk ngenteni Selasa Kliwon ngono. Ya gitu misalnya. Itu merupakan apa? Min nawaqidil Islam, merupakan bagian dari pembatal-pembatal keislaman, yang minta menjadi pasien sihirnya atau menjadi tukang sihirnya. Murtad itu, Pak. Keluar dari Islam, akidahnya ambrol, tauhidnya longsor, dan dia tidak menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, ya. As-sabi', pembatal keislaman yang ketujuh, ai an-naqidus sabi'u, maksudnya adalah pembatal yang ketujuh, min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal keislaman. As-sihru, yaitu sihir. Wa minhu as-sarfu wal atfu. Di antara amalan sihir adalah as-sarfu dan al-atfu. Waduh. Sorof dan atof. Lah kula niku sinau nahwu niku kalih sorof niku diajari sorof niku. Sinau nahwu niku wonten atof barang. Atof mengikuti maktuf. Berarti niku sihir pembatal keislaman. Sak karepmu. Disebutkan di situ di catatan kaki, as-sarfu amalun sihriyun yuqsadu minhu taghyirul insani amma yahwah. As-sarfu itu adalah secara bahasa artinya memalingkan. Amalun sihriyun, sarfu itu adalah perbuatan sihir
yuqsadu minhu, dimaksudkan darinya taghyirul insan amma yahwah, merubah manusia dari apa yang dia cintai, apa yang dia sukai. Kasarfir rajuli an mahabbati zaujatihi, seperti memalingkan seorang lelaki dari mencintai istrinya, ila bughdiha, berubah menjadi apa? Membencinya. Jadi kalau bahasa saya as-sarfu ini adalah pelet. Tahu pelet? Dudu pakan iwak dudu. Pelet itu ya untuk melet ya. Ilmu pelet ya. Bukan ini pelet, bukan ilmu pelet. Ya, satu perbuatan sihir yang bertujuan untuk menghilangkan rasa cinta pada diri seseorang terhadap sesuatu. Ya, awalnya cinta kepada istrinya jadi benci kepada istrinya. Awalnya cinta kepada orang tuanya jadi benci kepada orang tuanya. Awalnya cinta kepada majelis taklim jadi benci kepada majelis taklim. Itu. Jadi yang orang ngetok ngaji itu hati-hati ya. Mungkin dia habis dipeleti gitu. Dipeleti bojone. Arep ndi ngasih? Weh, ya wis ra sida. Berarti dia kena pelet itu. Bojone dadi tukang melet. Bukan tukang pelet ya. Tukang pelet. Nauzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala, inna azwajakum wa auladakum aduwwun lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anak-anak kalian, istri-istri kalian itu musuh kalian, maka hati-hatilah kepada mereka. Kapan anak dan istri menjadi musuh? Ya ketika anak dan istri itu ya secara pelan dan pasti itu memalingkan kita dari hal-hal yang bisa menguatkan akidah kita, mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang bisa melemahkan akidahnya kita. Sebagai seorang kepala rumah tangga, kita itu bertanggung jawab terhadap akidah anak dan istri kita. Jadi kalau antum mendengar anak antum itu ngomong, awas lu ning kono aku ning pocongan, antum malah ketawa, lucune anakku ki ngerti pocong barang. Itu seorang ayah yang weng itu. Antum harus segera memberitahu anak itu. Beritahu kalau akidah itu akidah yang tidak benar. Ya, tentu dengan bahasa anak, jangan pakai bahasa daurah syariah ilmiah ya. Bocah umur 7 tahun mbok aja daurah syariah ilmiah. Ya orang nyambung nanti. Gitu ya. Jadi hati-hati sama anak dan istri. Sebagian mereka terkadang menjadi musuh, atau mereka itu terkadang pada sebagian waktu dan tempat terkadang menjadi musuh. Perlakukan dia sebagai musuh saat dia menjadi musuh. Tapi saat enggak jadi musuh, ya jangan diperlakukan sebagai musuh, perlakukan sebagai anak dan istri. Ndi mau? Tekan gitu. Catatan kaki. Oh, sudah selesai ya? Oh, belum. Wal atfu dan ataf itu amalun sihriyun, perbuatan sihir, yuqsadu minhu targhibul insan fi ma la yahwah bi turukin syaitaniyatin. Amalun sihriyun, perbuatan sihir, yuqsadu minhu, yang dimaksudkan darinya, artinya tujuannya, bertujuan targhibul insan fi ma la yahwah, membuat manusia itu mencintai sesuatu yang tidak dia cintai. Kalau tadi membuat apa? Lelaki itu membenci sesuatu yang dia cintai. Kalau ini membuat benci sesuatu yang dia gimana targhibul insan fi ma la yahwah, membuat manusia benci cinta terhadap sesuatu yang tidak dia sukai. Saya ulangi, membuat manusia suka terhadap sesuatu yang tidak dia sukai. Pelet juga kan? Jadi pelet itu ada dua, untuk membuat orang benci dan membuat orang cinta, supaya dia benci kepada istrinya, lalu dia cinta kepada kita. Misalnya lho ya, iki gurih tok lho iki. Engko tok prakteke tenan kok ya. Murtad nanti seseorang kalau pergi ke dukun. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Itu satu falsafah hidup sesat dan menyesatkan yang harus dibuang jauh-jauh dari pikiran kita.
Faman fa'alahu, kita lanjut ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan di antara sihir itu adalah as-sarfu wal atfu, yaitu pelet dan gendam ngono wae. Faman fa'alahu, maka barang siapa melakukannya, aw radiya bihi, atau ridho dengan perbuatan sihir itu, kafara, dia telah kafir. Wa dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ahli sunnah itu setiap membuat statement yang berkaitan dengan hukum agama mesti akan melandaskannya kepada dalil, bukan jari ini dan jari ini. Firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma, dan tidaklah yu'allimani, keduanya itu mengajarkan. Siapa keduanya? Harut dan Marut. Min ahadin, kepada seorang pun. Hatta, sampai yaqula, keduanya mengatakan innama nahnu fitnah, kami itu diutus oleh Allah hanya sebagai fitnah saja. Jadi kamu enggak usah belajar sihir saja. Fala takfur, maka jangan kamu berbuat kufur untuk minta diajari sihir. Tapi ya sebagian orang tetap nekat mempelajari sihir itu dari siapa? Harut dan Marut. Menunjukkan perbuatan sihir itu kufur. Fala takfur, jangan kamu nekat belajar sihir, karena itu sebuah kekufuran. Surat Al-Baqarah ayat 102. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Dan Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi para setan itulah yang kafir, karena mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Ya. Jadi sihir itu adalah ilmunya setan. Barang siapa melakukannya atau ridho dengan ilmu tersebut, maka dia menjadi orang kafir. Fasahiru, maka tukang sihir. Wadzahibu ilaihi lis-sihri, dan orang yang pergi kepada tukang sihir untuk tujuan minta sihir, hukmuhuma sawaun, hukum keduanya adalah sama. Hukum keduanya sama, baik menjadi dukunnya atau menjadi pasien dukunnya, sama-sama perbuatan setan, dan dua-duanya sama-sama murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Antum kasih tanda ya, dicorek nggak apa-apa. Kitab antum itu dikasih corek-corekan nggak apa-apa. Itu namanya taklik ya, tema komentar atau komentar yang ilmiah. Ojo kok kitabnya padan jinglang, resik merecet gitu, ini dipoco apa ora? Disinau apa ora? Kata kiai saya, petenge kitab padange ati. Kalau kitab-kitab peteng gelap, penuh dengan catatan-catatan, maka hati kita terang, berarti kita mudeng. Tapi padange kitab petenge ati. Nek kitabe antum padang jinglang, merecet resik ora tau. Nek tulisane enggak pernah dibuka, berarti hatinya antum gelap, orang ngerti. Nanti kalau sudah dapat setengah, coba antum. Nah, dari sini aja ada kelihatan. Antum tutup terus, jadi mesti ada garis hitamnya, menunjukkan itu batas bacanya sampai di situ. Ya. Nanti kalau sudah sampai tengah juga sama. Semakin yang hitam ini semakin bertambah, yang putih semakin berkurang. Menjadi tanda kitabnya diwoco, dipelajari. Dan di rumah baik-baik buku ini. Antum dapat gratis toh? Kitabnya gratis sih. Gratis ya? Gratis di rumah. Ini isinya ilmu. Ojo dikelumbrak-kelumbruk, ojo ditelekak-telekuk. Ya. Kalau sekiranya sing telekuk ya dibeneri. Saran saya ini dikasih lakban. Seret, seret, seret. Ini juga sampulnya aja. Seret, seret, seret. Supaya apa? Ini rentan ini soalnya. Bagian pucuk ini rentan untuk apa? Untuk suwek dan subek dan ting telekuk. Tapi kalau ini sudah dilakban seret gitu, seret, seret, ini udah aman. Itu sekedar saran. Mbok tindake syukur ora ya ora dosa, ora apa-apa. Bagaimana nasib orang-orang yang terkena sihir? Ya nasibnya ya lorong, memang. Kemudian apa? Edan atau ngengeleng ya. Sikon kejiwaannya terganggu. Ngengeleng itu enggak sampai derajat gila. Ya kayak ada gangguan kejiwaan. Atau meninggal dunia, mati. Atau dia berkhayal gitu ya.
Apakah sakitnya bisa menjadi penggugur dosa? Tergantung si sakit itu. Kalau dia seorang ahli sunnati wal jamaah, dia bersabar, tidak mengeluh dan tidak pergi kepada dukun untuk menghilangkan sihirnya, maka sakitnya itu akan menjadi penggugur dosanya dia. Dan kalau dia mati meninggal dunia dalam keadaan berakidahkan ahli sunnati wal jamaah, akidah Islam yang murni, maka dia syahid. Bagaimana jika sampai gila bahkan meninggal? Ya, itu sudah saya jawab. Kalau gila ya dia tidak terkena beban syariat. Pertanyaan kedua, tidak bisa lepas dari maksiat, apakah termasuk dari efek sihir? Bisa iya, bisa enggak. Jangan mengatakan enggak bisa lepas. Jangan. Itu pernyataan orang yang putus asa, seperti para penganut LGBT. Saya tuh enggak bisa lepas dari karakter ini, karena saya terperangkap. Jiwa wanita saya terperangkap dalam badan lelaki gitu. Kok iso lho nyawane wedok? Badannya lelaki nyawane wedok itu. Berarti nuwun sewu, dia telah menuduh Allah Subhanahu wa taala salah install kan gitu. Bener enggak? Allah enggak mungkin salah meletakkan iki nyawane wong wedok kok ning gone awake wong lanang itu. Berarti nuwun sewu dia kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, Pak. Enggak ada istilah enggak bisa itu. Dalilnya justru mengatakan bisa. Dan sudah ada yang bisa. Banyak mereka. Hatta dulu mereka mantan LGBT bertaubat kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan kami. Yang tukang mendem yang sudah, para sahabat itu mendemnya itu sudah sampai taraf mendarah daging loh. Para sahabat itu. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian sholat dalam keadaan mendem. Jadi dulu itu para sahabat itu sholat itu mabuk, Pak, keliyangan gitu. Kira-kira loh ya, aku jarang tahu ngerasake. Mendem. Ya, jadi berdiri itu dia ngeluyuri gitu. Dan itu tidak dilarang oleh Allah. Sampai beberapa waktu lamanya kemudian Allah menurunkan ayat ya. Jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Makanya ketika mau sholat para sahabat enggak mabuk. Selesai sholat mabuk lagi, belum dilarang kok. Beneran itu. Makanya ayat pengharaman khamar itu ada 3 fase, Pak. Ayat pertama mengatakan mabuk itu khamar itu ada manfaatnya. Ya. Tetapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Belum dilarang. Para sahabat masih minum khamar. Bahkan sholat pun masih mabuk. Bayangkan itu. Lalu fase kedua, sesungguhnya jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Para sahabat orang mabuk pas sholat. Selesai sholat mabuk lagi dan tidak dilarang. Lalu ayat ketiga diharamkan secara tegas. Innamal khamru wal maisiru. Ya, dan seterusnya. Rijsun min amali syaitan. Langsung para sahabat menumpahkan khamar-khamarnya itu di jalanan. Enggak orang nunggu sesuk-sesuk. Bisa, padahal sudah mendarah daging. Esok awan sore mendem. Wah, aku nek ora mendemi mumet ya aku. Tapi bisa. Ya, tergantung apa? Kesungguhan. Ketika sudah niat kuat melepaskan diri dari kemaksiatan ya harus konsisten. Hal-hal yang bisa memicu terjadinya kemaksiatan itu ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan maksiat tapi hal-hal pemicunya enggak ditinggalkan ya bohong itu namanya. Ya, bohong. Mau meninggalkan judi utuke cek disimpen. Tahu utuk? Tok gitu. Dadunya sama cepuknya itu loh. Cepuk untuk ngopi utuk, dadunya enggak dibuang. Suatu saat kumat lagi nanti. Mau meninggalkan musik masih belum bisa move on dari teman-temannya yang para pemusik. Susah, Pak. Bisa ditinggalkan tergantung kesungguhan kita di dalam meninggalkan maksiat dan di dalam berdoa meminta hidayah kepada Allah dan juga pergaulan. Warung kakak saya, hidangan istimewa kampung. Sering dikira tutup. Warung kakak saya sering dikira tutup. Ini tutup piye toh? Rumah saku ora nek lawang oleh para pelanggan.
Jazakallah khairan. Padahal kenyataannya buka dan pernah di nasi kucingnya ditemukan set uget-uget. Padahal nasinya masih baru. Apakah solusi hal ini saja? Jazakallah khairan. Ini ada panitia kaji teko loh. Neng saya enggak sebut nama ya. Dia cerita ke saya. Dodol keripik telo lho, tahu keripik telo? Ceriping ya, ceriping. Singkong dipotong-potong tipis terus digoreng. Kula niku goreng ceriping niku mesti gosong terus niku. Kula bulan-bulan niku gosong. Niki kayak gene gegeden Mas. Halah, Ustaz. Lah kula niku dodol ceriping niku pun bertahun-tahun ngoten niku. Begitu dodol ten mriku niku goreng mesti gosong. Gitu. Dan itu kejadian nyata. Akhirnya apa dia? Akhirnya dia berhenti dari jualan ceripengnya itu. Terus ganti jualan yang lain. Tapi malam ini saya tidak menyarankan dia untuk berhenti jualan heknya ya. Itu tidak ngamuk. Ya bisa jadi itu memang karena sihir. Bisa jadi setnya itu benar-benar set. Bisa jadi setnya itu karena apa? Takhyil tadi, bagian dari takhyil. Itu. Kasus ini bukan kasus pertama, kedua, ketiga, banyak sekali kasus seperti ini. Saran saya, kakak antum ini sholat ora, nek ra sholat rasa dirembuk gitu. Karena percuma. Ya, percuma kalau dia enggak sholat 5 waktu. Seperti ditukokke balon mahal, klik warnanya putih, klik warnanya kuning, klik hijau, klik merah. Klik mati selawase. Itu lampu yang hebat seperti itu, enggak ada gunanya kalau tidak ada listrik, Pak. Ya. Sarannya apa? Ini harus sholat dulu, 5 waktu dijaga. Wayai sholat tinggal. Apakah ada bakul seperti oke, Pak? Ada jamaah kaji teko sini, dodol he. Wayai sholat tinggal di masjid. Bahkan ketika 10 terakhir ditinggal itikaf, Pak. Ya urepe wonge ya, Wan. Ya dapat rezeki gitu. Jadi enggak usah terlalu ketakutan nanti rezekinya berkurang, enggak. Gimana saran saya antum ambil air saember, dibacakan kulhu falaknas ayat kursi, ditiupkan di ember itu. Gitu. Terus digerujuk nih di area warungnya itu. Ya. Terus kalau malam antum di situ khataman surat Al-Baqarah di situ. Usahakan sekali duduk lebih bagus. Khataman surat Al-Baqarah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafiru minhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan lari dari rumah tersebut. Dicoba. Terus kalau ketemu buhulnya dicari, diperiksa. Ya, terkadang itu nenggon gerobak tempat jualannya itu diselipi opo. Kalau ketemu, kalau ada ikatan dilepas dulu ikatannya, terus dibakar. Kalau ketemu itu hilang. Ada teman saya punya warung itu di buhulnya itu berupa bambu yang dibuntel kain kafan, ada bunga-bunganya. Ketemu itu, diudari, bakar, selesai. Paket sihir pertama. Kalau dia ngirim paket yang kedua, ya gue meneng. Apakah anak yang sering tantrum bisa diruqyah? Bagaimana cara meruqyahnya? Tantrum itu satu hal yang wajar pada diri anak itu. Sering tantrum, ya karena mungkin anak itu kan belum bisa mengendalikan emosi. Orang tuanya jangan ikutan tantrum kalau anaknya tantrum. Wah, anaknya tantrum bengok-bengok, bapaknya mae melu bengok-bengok. Wah, bocah setan. Oke, pada tantrum pada edane. Kalau tantrum itu ya cukup dijaga aja. Saya kurang begitu ngerti dunia parenting, nanti bisa tanya ke Kak Irlan ya. Apa hukum ucapan apa ini? Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hatiku selain Allah. Sedangkan dalam hati kita seringkali memikirkan hal-hal aja, berarti antum ngapusi. Tidak selalu berzikir mengingat Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Dan saya sendiri belum, wallahu a'lam, mungkin karena kebodohan saya ya, belum menemukan ayat atau hadis Nabi mengajarkan ucapan ini. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku kecuali hanya Allah. Itu. Kenyataannya engko nek duitnya kurang ya nesu ngamuk. Jadi jangan. Ucapan itu seolah-olah mentazkiyah diri kita. Di dalam hatiku tidak ada kecuali hanya Allah semata.
Kita ingin bertanya, bolehkah menjual kulit hewan kurban? Siapa yang menjual ini? Yang menjual siapa? Kalau sahibul kurban atau panitia enggak boleh. Tapi kalau sudah diberikan ke orang lain, ya, dihadiahkan ke orang lain, maka orang lain ini boleh menjual itu. Mau dia jual, mau dia masak, mau dia kubur. Ya. Dan saya pernah mengubur kulit hewan kurban ini. Halimolah sih, lulang wedhus sih didol rapayu, kecing kae, pendem caha gimana. Ya, mencari bakul kulit itu ketika hari raya Idul Adha itu gampang-gampang susah. Mana dalilnya? Nabi mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa berani menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia. Itu ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dijual, dihadiahkan. Nanti orang yang diberi hadiah itu terserah dia mau dimasak, mau dijual. Tetapi sahibul kurban dan wakil dari sahibul kurban tidak boleh menjualnya. Izin bertanya, di masjid kampung saya sering mengadakan pengajian, tapi yang menyelenggarakan dan mengisi, bolehkah saya mengikuti menghadirinya Ustaz? Dia menyebut nama ormas. Loh, ormas tertentu, pengikut ormas atau bukan ormas, selama yang disampaikan itu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, kita wajib menerimanya. Dia pengikut ormas, mengaku pengikutnya Nabi, tetapi dia menolak hadis Nabi, ya jangan diikuti. Lembaganya pakai nama Al-Quran dan Sunnah, tetapi hadis Sunnah Nabi berkaitan dengan sihir tidak diyakini, ya jangan diikuti. Jadi patokan itu jangan menyebut ormas, Mas. Wih, iso diheret-heret lho iki aku. Goro-goro satu pertanyaan bisa tekan polisian iki, Pak. Beneran itu. Sekarang zamannya zaman gawat itu, Pak. Ya, jangan menyebut merek itu ya. Kecuali pas ho'o gitu. Jadi patokan kebenaran itu bukan ormas. Dan ormas itu, nuwun sewu, saya katakan, ormas itu tidak mengumpulkan jamaahnya di atas satu akidah. Apakah satu ormas itu, pengikut ormas itu dijamin akidahnya sama semua? Aku takon lagi. Enggak. Ada enggak pengikut ormas A yang dia itu tunduk dan patuh kepada Al-Quran Sunnah? Ada. Ada enggak pengikut ormas A yang dia menolak banyak prinsip Sunnah? Ada. Ya. Sehingga pertanyaan itu kepada personal, bukan kepada ormasnya. Adapun ormas itu pengikutnya itu akidahnya beda-beda. Satu ormas itu menyikapi satu kasus bisa beda-beda, Pak. Pilihan partainya pun beda-beda. Apakah kalau ormas ini mesti nyoblosi genah partai A? Enggak. Padahal ormasnya podo, tapi partainya beda-beda. Yang ormas ini mereka anti udud. Padahal ormas ini sudah merilis fatwa haramnya rokok. Apakah seluruh pengikut ormas itu meninggalkan rokok? Apakah seluruh ustadz di ormas itu meninggalkan rokok? Jawabnya enggak. Bahkan banyak yang merokok. Jadi jangan ditanya ormasnya ya. Hanya personalnya aja. Bagaimana standar ikhtiar kita dalam mencari harta dunia? Wa ja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asha. Malam kami jadikan waktu untuk rehat. Siang kami jadikan untuk mencari rezeki. Karena terkadang istilah rezeki wis ono sing ngatur dipakai kita untuk membatasi usaha kita, takutnya jadi malas. Yo, selama kewajiban-kewajiban agama itu tidak terlalaikan, monggo jangan menjadi orang rajin. Dan Islam memuji orang yang bekerja dengan giat dan rajin itu. Islam memuji, memberi apresiasi. Tetapi Islam mencela orang yang mengedepankan pekerjaannya lalu meninggalkan apa? Kewajibannya dia. Contoh dodol, wis adzan Jumat ora ditutup. Ya, haram loh padahal itu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Jual beli setelah adzan berkumandang Jumatan haram hukumnya. Dulu di Saudi Arabia tutup semua. Kalau enggak tutup parani polisi. Sekarang los. Iya, meskipun azan berkumandang tetap aja toko-toko buka itu. Beberapa di antaranya banyak yang masih buka dan enggak ada sanksi lagi. Nah, memang ada kemunduran harus diakui. Ya. Tetapi masih mending di tempat kita ini Jumatan enggak ada yang tutup kok. Buka kabeh.
Warung-warung itu. Sing nyoto ya nyoto, sing bakso ya bakso. Bakule ya ngedoli. Gitu. Seperti itu. Itu namanya melampaui batas. Kalau kewajiban-kewajiban agama itu menjadi ditinggalkan gara-gara kita ngeboti pekerjaan. Wayahe ngaji ya. Ngaji ki ukurannya bila tahu seorang bisa dianggap thalibul ilmi. Kalau untuk uruf kebiasaan di tempat kita ya, paling parah ya seminggu pisan, Pak, ngaji, Pak. Nggih. Apa kaji teko, apa siduta, apa pesona, apa nih? Ada Aisyah ya ta. Terus apa nih? Ada Prambanan mengaji, ada Ceper mengaji, ada Sultanan mengaji enten mboten kok. Kemalang mengaji. Kita ikuti minimal 1 pekan itu kita luangkan waktu. Ya, orang kok ngilang terus berarti kita telah terfitnah oleh dunia. Wallahu ta'ala alam. Cara menghilangkan susuk di wajah apakah dengan ruqyah syariah? Endi sing tekane kita deloke. Jadi susuk itu saya mengatakan hampir seluruhnya itu bohong, Pak. Didelesepi ngono toh? Itu kalau memang benar ada benda di situ, ronsenen ketok. Tapi rata-rata nuwun sewu, dukun itu hanya seolah-olah mendelesepkan itu susuk itu. Padahal enggak. Lalu ketika nyabut dipencet, suwe banget itu. Saya sudah nonton videonya. Sik sabar ning nggon bathuke niki. Enggak, bathuknya tuh enggak ada apa-apa. Terus dipencet-pencet, sik sabar. Bismillah ala barakatillah dipencet-pencet. Nah, iki wis arep metu iki. Antum meneng wae pencet-pencet. Sampai abang beranang itu ki wis arep metu arep mencotot gitu. Padahal di sini udah diselipi dengan iki cilik ngono. Nah, wis kena lho iki lho tak duduhi iki lho. Dia yang bawa, dia sendiri yang nyabut, peraidan. Jadi dukun ini nek ra ngapusi, dukun itu kalau enggak ngapusi apa? Cabul. Nek ra cabul ngapusi, nek ra ngapusi ya cabul. Itu dukun. Nek ra udu ora rukun. Terus saya juga sudah melihat mustika ular, Pak. Bayah mustika ular. Kocelok meneh iki ya. Bikin video. Jadi bikin video ular itu. Jadi ular itu kan hewan yang sulit mati, bener apa enggak? Digedek sirai aja, mecedel dia belum mati. Ya, terkadang badannya masih menggeliat-geliat. Ular itu di sela-sela sisiknya tuh ditangkap gitu, terus diblerek, sitik aja, seret, terus disesepi batu akik cilik itu, merah atau hijau apa, oranye apa, lorek-lorek tergantung selera dukunnya. Ditelesep kayak ngono. Terus pasiennya dipanggil. Ini kalau kamu pengen punya jimat mustika raja ular, ini nanti ndayani laris, ndayani ganteng, ndayani ayu, kita akan ada ritual. Ritualnya wis ngono lah, dukun lah acting kayak gitu. Wong bilahewu macam-macam. Terus ularnya ketemu, wah cekal lah gitu, ketemu. Terus diplotot di kepalanya. Diplotot sambil baca-baca mantra etok-etok, ini adalah penampakan raja ular. Ya, mencotot mustikanya itu. Nah ini mustika raja ular. Hati-hati sama barang ini. Padahal dia sendiri yang masang. Penarikan pusaka itu kuabeh ngono kuwi, Pak. Bodoh kalau antum percaya sama itu. Sak bodoh-bodoh nih wong. Enggak ada orang narik pusaka ini dari dunia gak tak. Cet, wah di pusaka Nagoruyung. Buat iki pusaka Rondo Ngangsu. Bohong semuanya. Rondo Kemul, Rondo Royal, Rondo Kempling. Itu kan nama-nama snack itu. Nauzubillah min. Dan kampung saya itu, iki warga kampungku nek nonton siaran do rungokno. Warga kampung saya kalau nonton siaran malah rungokno, Pak. Ya, warga kampung saya itu udah ketipu sama dukun. Diambil pusakane, bentuknya kayak apa jenenge runting apa saya. Cuma lihat video, ya Allah, bodoh saya bilang. Ya, orang-orang bisa menarik pusaka, lalu wujudmu kuwi saya bilang. Lalu nanti keluar akik, keluar keris, itu bohong semuanya itu, Pak. Enggak ada itu, Pak. Dusta, bohong. Dan ada salah satu pemain, ya salah satu atraksi lah ya. Dia itu bener enggak kalau nek dolan itu jenengan itu kesuruh, enggak, itu cuma acting itu. Dia ngomong itu. Acting itu. Bahkan ada yang kerekam video begitu tonton lek kok nonton mriki.
Jadi aksi kesurupannya ki ra sida gitu loh. Karena leknya datang itu terus ngerti-ngerti sadar dhewe. Nauzubillah min dzalik. Mangan pitik mentah barangnya niku gur karek tegel-tegelan, pitik mentah dipangan. Lah wong iwak kirek mentah dipangan. Poneh iwak mentah. Poneh di kayak duit ya. Jadi yang punya susuk ini coba sampean rongsen. Kalau nggak ada berarti memang nggak ada. Antum jadi korbannya dukun. Terus gimana sikap saya? Bertobat kepada Allah, jangan meyakini adanya ilmu dukun tersebut. Kalaupun ada, apa bosok? Bener nggak? Mukanya kita ditelesepi satu susuk, satu benda padat, benda asing di wajah kita. Apa orang ngoreng secara nalar? Bener apa enggak? Wong ketiban, ketelisipan rias ya, sakitnya luar biasa. Lo untune keselilitan iwak sidik wis. Ngono wae. Bener apa enggak? Wah iki nek ruji nek gotri dilebokke ning kene kita. Percaya nek gotri iki mlebu bathuk percaya. Iki gotri bau pil. Apakah kita percaya kepada sesuatu seperti ular lewat di depan kita pasti ada sesuatu itu juga syirik? Syirik, Pak. Itu namanya tatoyur. Nabi mengatakan dalam hadis sahih at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Sampai 3 kali Nabi menegaskan, tiarah itu syirik, tiarah syirik, tiarah syirik. Tiarah itu apa? Merasa sial karena melihat sesuatu. Padahal sesuatu itu tidak ada kaitannya dengan kesialan. Ya. Ulo melintang di depan di jalan. Tanda apa iki? Bukan tanda apa-apa, tandanya ulane melintang anu tok. Kok pertanda apa? Enggak ada pertanda. Ya ditunggu ularnya pergi atau kita ambil pring ditutuk ben mati singkirke jalan lagi begitu. Enggak usah jadi pertanda. Wong nek kakean klenik ngono iki pertanda apa ya? Pertanda apa? Keduten pertanda apa ya? Apa iki lambene kedutan arep mangan enak iki. Bar kuwi jeblek tiba ya nyemplung raine gedublak letong. Ya kuwi pertandane gitu. Gak ada kaitannya. Dan itu kesyirikan. Harus dihilangkan keyakinan-keyakinan tersebut. Keyakinan syirik itu tidak akan menambahi apa-apa kecuali kita menjadi orang penakut. Ya opo-opo wedi. Ya, kemudian rusaklah akidah kita tidak cocok dengan kandungan Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana cara mengetahui lokasi buhul, jimat atau rajah yang menyebabkan gangguan sihir? Ada macam-macam cara. Yang pertama ya digoleki manual, goleki tempat-tempat yang kita curigai. Nenggon gendeng, nenggon ngisor bantal, ngisor kasur gitu, manual gitu. Kemudian yang kedua dengan cara meminta petunjuk kepada Allah. Salat malam mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah di mana buhul ini, aku minta kepada Engkau. Dengan setulusnya, wahai zat yang maha kasih, maha welas, Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Salat 5 waktu dikerjakan berjamaah, salat sunnah, salat malam dikerjakan, lalu meminta petunjuk kepada Allah. Nanti biasanya Allah ngasih kayak semacam ilham gitu ya. Kok neng kono. Berikutnya dengan cara diruqyah, ya jin yang dikirim oleh tukang sihir itu dipanggil, terus disuruh ngasih tahu. Tapi nggak semudah itu dia ngasih tahu. Bahkan sampai rela mati dia nggak ngasih tahu. Bahkan ada yang jin ngasih tahu ternyata bohong. Dia ngasih tahu gini. Ustadz kita pernah ada di Jakarta. Dibohongi sama jin. Di mana buhulnya? Buhulnya di sana. Kedalaman 1 meter di bawah ubin itu nomor 5 dari sana. Diduduk, dibongkar. Setelah 1 meter itu dia ketawa. Dibohongin, mau aja loh, dia bilang gitu. Ustadznya langsung marah, itu langsung dibacakan ayat kursi terus sampai, aduh aku kapok, aku nggak akan bohong lagi terus. Ustadznya wis emosi loh, wis budah uben ya. Jebali lantainya orang itu dibacakan ayat kursi terus sampai mati, biarin aja mati sampai mati kebakar, selesai juga. Nah, tapi kan jebal ubin sampai 1 meter.